Nah, tapi kan ada orang-orang yang memang melakukan gerakan-gerakan politik, ya kan? Bagaimana caranya menghancurkan image citra, ya kan? Yang namanya figur Jokowi ini. Semua pejabat itu naik private jet kok. Iya. Ya maksudnya ingin terlihat Pak Jokowi itu harus crash landing, harus bertikai dengan Pak Prabowo. Menurut saya ini ada niat-niat yang mungkin niatnya tidak baik untuk bangsa. Nah, terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaisang juga bukan pejabat publik. Sama-sama ketua umum partai. Iya, Kaisang kan anak presiden, tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, Bang. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet, Pak Mahfud misalnya, dan beliau ngakui sendiri. Ini kalau hanya untuk Mas Kaisang kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain mereka nggak ambil pusing mereka, Bang. Tapi untuk Kaisang tiba-tiba mereka begitu antusias, ada apa di situ? Ya kalau Anda mendesak Kaisang, desak juga yang lain ini. Bahkan yang lain ini lebih perlu didesak lebih dahulu. Kenapa? Kenapa pejabat publik? Ini yang Direktur TVRI, teman kita nih. Iya kan? Abang juga kenal nih, Iman Brotoseno. Itu bolak-balik ke belakang, Bang. Nawarkan tukar kursi sama Mas Kaisang, Bang. Karena musuh kita itu DFK namanya. Disinformasi, fitnah, kebencian. Itu musuh kita, Bang. Musuh kita bukan DFK kritik, ya. DFK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Private jet makin ramai aja setelah Kaisang menyatroni KPK untuk mengklarifikasinya. Semua orang membicarakannya. Apakah ini layak dibicarakan di publik atau bahkan hanya lelucon aja bahasanya. Kenapa dibilang lelucon? Toh banyak juga pejabat negara yang naik private jet tapi tak ada yang membicarakannya, bahkan bersih dari isu-isu. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan seorang yang sekarang sudah ada di jajaran pemerintahan, yaitu Hasan Nasbi. Beliau pun akhirnya buka suara terkait private jet ini. Bahkan beliau mengungkapkan hal-hal yang tak diduga oleh publik kebanyakan. Orang melihatnya bahwasannya ini adalah gaya hidup mewah seorang anak presiden. Tapi fakta di balik belakang itu tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang atau dituduhkan. Bagaimana cerita Hasan Nasbi ini? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Begini, tadi saya mau masuk ke yang lain-lain tadi. Iya. Kalau ditugaskan. Saya nggak tahu apakah ini ditugaskan atau tidak. Iya. Ya, tetapi kan sekarang banyak sekali kita muncul isu yang menyangkut terutama Pak Jokowi. Iya. Ya, menjelang dia sebenarnya sudah mau soft landing. Iya. Nah, tapi kan ada orang-orang yang memang melakukan gerakan-gerakan politik, ya kan? Iya. Bagaimana caranya menghancurkan image citra, ya kan? Yang namanya figur Jokowi ini. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal Gibran itu udah selesai. Ketika kita sudah menyelesaikan pilpres, dia sudah terpilih menjadi wakil. Sudah wakil presiden terpilih. Nah kemudian menyangkut Kaisang misalnya, itu juga sudah selesai sebenarnya. Karena kan dia tidak mencalonkan baik di Jawa Tengah ataupun DKI sebagai gubernur atau calon wakil gubernur kan gitu. Udah selesai sebenarnya. Nah, terus dicari lagi, wah ini ada private jet nih. Nah, private jet ini sebenarnya
Ya kalau saya menyebutnya hal biasa ya. Kenapa? Semua pejabat itu naik private jet kok. Iya, iya. Saya kalau diajak kawan ya naik private jet kan biasa. Iya. Nah mungkin ini yang dimanfaatkan, dicari. Ya. Terus kalau orang lain itu nggak ada masalah. Iya, iya. Tapi karena ini anak presiden bermasalah. Jadi masalah. Kita kan begini, kalau kita objektif ya. Iya. Saya kira siapapun menjadi presiden, itu pasti banyak orang yang menawarkan private jet kayak apa kayak namanya, ya kan? Tes misalnya kamu pakai ini ada Ferrari model terbaru keluar, ya kan? Itu kan banyak sekali. Saya kan pengalaman juga dekat dengan Ibu Mega misalnya, banyak yang nawarkan seperti itu. Dan kadang-kadang kalau ada kesempatan digunakan, kalau enggak ya tidak digunakan. Ya kan itu hal biasa. Ya, nah mungkin yang mau diangkat itu adalah persoalan foto-foto, selfie. Iya. Ya kan? Dan itu sebenarnya juga hak orang lah mau selfie atau enggak kan. Tapi memang sedang dicari di mana kan kelemahannya kan gitu. Ya. Nah muncul lagi soal Pufu Fafa. Yang di situ sebenarnya cerita lama ya. Kalaupun ada, itu kan isinya cerita lama bagaimana Gibran menilai Pak Prabowo pada masa lalu itu. Ya kan, kalau saya baca tuh itu. Kan kita bicara apa adanya. Nah, cuman kan diangkat lagi. Itu kan biasa. Ya kan? Saya dengan Pak Surya Paloh aja udah lama tiba-tiba muncul lagi sekarang. Orang berpikir ini baru. Padahal itu sudah cerita 2-3 tahun yang lalu. Iya. Muncul di TikTok, muncul di mana kan? Nah, itu biasalah. Nah, tapi walaupun ini biasa, karena menyangkut presiden, kan tidak bisa dianggap remeh gitu. Iya. Nah, tentu di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak kantor bagaimana mengantisipasi ini atau menjelaskan ini. Iya, mungkin agak panjang nih penjelasannya, karena pertanyaan abang juga panjang. Ya nggak apa-apa. Diborong semua tadi dalam satu pertanyaan. Tadi kan pengantar ya. Pertanyaan abang panjang ya. Jadi memang harus kita lihat memang ada, walaupun menurut saya itu nggak banyak bang. Ada tapi mungkin memang outspoken, ramai. Ramainya karena mereka saling bersaut-sautan. Dan saya lihat memang ingin sepertinya tidak rela kalau Pak Jokowi itu soft landing. Jadi ingin mencoba cari-cari celah supaya ini crash landing. Supaya ini juga nanti ada pertikaian antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kalau soal ini bang, ini kalau ingin Pak Jokowi tidak soft landing, itu kan berarti juga sama artinya dengan ingin Pak Prabowo tidak soft juga take off-nya, Pak. Nah, ini mereka walaupun mereka misalnya bilang, ya kami nggak masalah dengan Pak Prabowo, kami punya masalah dengan Pak Jokowi. Enggak. Kalau yang seperti itu, Anda pengen Pak Jokowi tidak soft landing, maka Anda juga berarti ingin Pak Prabowo tidak soft take off-nya. Dan Pak Jokowi kan sebentar lagi selesai. Maksudnya by law Pak Jokowi sebentar lagi selesai. Itu 19 Oktober nanti Pak Jokowi sudah selesai. Tanggal 20 Oktober sudah pelantikan presiden. Boleh kita bilang sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi, lebih Bang. seminggu lah sebulan ya. lagi. Jadi aneh kalau ada ketidaksabaran itu menurut saya aneh sekali bang. Ya maksudnya ingin terlihat Pak Jokowi itu harus crash landing, harus bertikai dengan Pak Prabowo. Menurut saya ini ada niat-niat yang mungkin niatnya tidak baik untuk bangsa. Kalau payungnya itu, kemudian dimunculkan banyak hal lah, Yang soal Mas Kaisang ini bang, saya nggak mau masuk dalam soal misalnya orang melihat perspektif hukumnya seperti apa. Yang ini sebenarnya nggak ditugaskan sama Pak Presiden, kepada kita nggak ditugaskan, tapi mungkin ada baiknya saya kasih perspektif lah, biar berimbang lah di antara berbagai kebencian yang dihambur-hamburkan beberapa minggu terakhir ini. Saya mau kasih sebuah perspektif kepada masyarakat.
yang disorot kan pertama kali soal gaya hidup. Yang konteks ini, konteks private jet ini kan yang disorot soal gaya hidup. Kemudian dikaitkan dengan bahwa Mas Kaisang adalah anaknya presiden. Saya ingin ngasih statement pertama bahwa Mas Kaisang ini bukan pejabat publik. Ya. Dan dia sudah dewasa. Dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat publik. Dalam waktu yang dalam tema yang sama, kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, Bang. Ya. Saya nggak tahu kapan terakhir misalnya Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil. Karena dari media-media yang kita baca, misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaisang juga bukan pejabat publik. Sama-sama ketua umum partai. Iya, Kaisang kan anak presiden, tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, Bang. Iya kan? Kalau 5 tahun terakhir ibunya ketua DPR, kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet. Pak Mahfud misalnya, dan beliau ngakui sendiri sering naik private jet dan lebih sering naik private jetnya Pak Yusuf Kalla. Nah, atau misalnya kita bisa lihat yang lain-lain lah, tokoh-tokoh publik yang masih menjabat bahkan, Bang, yang naik private jet, tapi ketika itu nggak heboh, Bang. Makanya saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaisang. Karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini diglorifikasi. Tapi kalau mau fair, termasuk juga teman-teman media, kalau mau trial by press, untuk Mas Kaisang, libatkan juga dong yang lain. Biar fair masyarakat melihatnya. Ini kalau hanya untuk Mas Kaisang kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain mereka nggak ambil pusing mereka, Bang. Tapi untuk Kaisang tiba-tiba mereka begitu antusias, ada apa di situ? Ini kan pertanyaan nih, apakah sengaja melakukan trial by press? Atau trial by netizen untuk menyudutkan Mas Kaisang atau menyudutkan Pak Jokowi. Kalau urusan hukumnya serahkan aja ke penegak hukum, Bang. Iya kan, ini sama-sama nih statusnya. Bahkan ada orang yang sedang jadi pejabat publik kemudian naik private jet. Gitu. Tapi nggak dihebohkan. Bahkan khusus untuk Pak Mahfud itu para pendekar-pendekar anti korupsi meliuk-liuk jawabannya, Bang. Nggak ada yang lurus jawabannya satupun, Bang. Ya oke, ini gratifikasi, tapi ini apakah gratifikasi yang terlarang katanya? Loh, kok tiba-tiba kalau untuk Pak Mahfud kemudian ada meliuk-liuk seperti itu? Tapi kalau untuk Mas Kaisang mereka straight to the point, padahal Mas Kaisang bukan pejabat publik. Bahkan Pak Mahfud sendiri itu menjelaskan ada beberapa jenis gratifikasi kan? Iya, kenapa meliuk-liuk? Gitu. Kalau untuk Pak Mahfud boleh meliuk-liuk, untuk Mas Kaisang mereka straight to the point. Sementara yang pejabat publik adalah Pak Mahfud, Mas Kaisang bukan pejabat publik. Nah, ini satu hal soal trial by press. Gitu. Ini jadi pertanyaan. Kesimpulannya itu mungkin gini. Kenapa Pak Mahfud boleh, Kaisang nggak boleh? Ini antara, kalau ini kan kita, di sana dia kan. Iya, saya nggak tahu lah, Bang. Tapi kalau mau adil, buka dong semua. Iya, harusnya begitu. Ya kalau Anda mendesak Kaisang, desak juga yang lain ini. Bahkan yang lain ini lebih perlu didesak lebih dahulu. Kenapa? Kenapa pejabat publik? Iya. Saya nggak tahu, Bang. Dewan Pengarah BRIN atau Dewan Pengarah BPIP itu pejabat publik nggak, Bang? Publik lah, SK Presiden kok gimana? Ya, maksudnya pejabat publik juga kan gitu. Ya. Jadi keadilan itu, Anda menuntut keadilan, buka dulu bahwa Anda juga adil sejak dalam pikiran gitu loh. Adil nggak Anda sejak dalam pikiran soal kayak gitu. Terus soal gaya hidup, Bang. Ini Abang boleh telepon Direktur TVRI kalau Abang mau jadi ini. Jadi kalau gaya hidup, misalnya ya ada tuduhan Mas Kaisang ini karena dia anak presiden dapat fasilitas private jet. Dapat fasilitas private jet buat pergi kemana-mana dan segala macam karena dia anak presiden. Tanggal 17 Agustus, Bang, habis upacara di IKN,
Mas Kaisang tuh ke Jakarta bang. Dari sana terbang ke Jakarta karena tanggal 18 dia mau ke Amerika. Mau numpang pesawat teman ke Amerika. Ya, Amerika. Mas Kaisang tuh naik pesawat kelas ekonomi bang. Di dalam pesawat tuh di kelas bisnis tuh ada menteri, ada direktur TVRI, ada satu kepala badan lah, satu atau dua kepala badan. Ini yang direktur TVRI teman kita nih, iya kan? Abang juga kenal nih, Iman Brotoseno. Itu bolak-balik ke belakang bang, nawarkan tukar kursi sama Mas Kaisang bang. Saya sudah telepon dia dan dia bersedia kasih, kalau ditelepon dia bersedia bersaksi soal itu. Memang dia tawarkan kursi dia karena dia nggak enak Kaisang di belakang di kelas ekonomi. Sementara ada menteri, ada ada direktur TVRI, ada kepala badan tuh di kelas bisnis. Mas Kaisang naik ekonomi bang. Kalau gaya hidup bermewah-mewah dia nggak naik ekonomi bang. Bisa private jet juga kan? Dan bisa telepon private jet, panggil private jet dong. Saya naik kelas ekonomi atau saya nggak dapat pesawat nih, jemput saya pakai private jet dong. Tapi itu kan nggak dilakukan. Ada saksinya. Ini nggak ngomong ngarang, ada saksinya. Boleh telepon direktur TVRI, satu pesawat juga sama Pak Zulkifli Hasan, satu pesawat juga sama kepala BSSN. Tanggal 17 Agustus 2024. Kan kalau bergaya hidup mewah panggil aja private jetnya. Kalau emang itu fasilitas buat anak presiden atau gratifikasi buat anak presiden, apa susahnya telepon siapa yang punya private jet di Indonesia ini? Nggak mungkin mereka nggak datang jemput mereka. Pasti. Nah itulah memang tanggal 14 Agustus dari Medan mau ke Jakarta naik Citylink bang. Jam 9:30 malam naik Citylink bang. Dan itu di mejanya bertumpuk berkas-berkas tanda tangan itu bang, berkas-berkas rekom pilkada bang. Tanggal 14 Agustus pasti banyak yang jadi saksi juga waktu itu bang. Buka aja manifestnya, bener nggak gitu. Jadi gaya hidup nggak begitu bang. Jadi kalau ke Amerika ada teman yang mau ke Amerika ya Kaisangnya nebeng bang. Artinya kalau nebeng ada orang itu di dalam pesawat dan dia memang mau ke Amerika. Kalau begitu kan apa susahnya telepon teman ini jemput dia ke Balikpapan bang. Kalau benar ini fasilitas, ini enggak, memang dia mau pergi ke Amerika. Buka aja jadwal penerbangannya, dia singgah di berapa kota. Karena itu jadwalnya si yang punya pesawat. Karena Mas Kaisang rencananya mau berangkat ke Amerika itu tanggal 20 Agustus. Tapi karena ada teman yang mau berangkat tanggal 18, teman ini nawarkan, ya dia naik tanggal 18. Artinya bukan teman ini yang menyesuaikan jadwalnya Kaisang, tapi Kaisang menyesuaikan jadwal kawan ini. Dan kalau kita hitung-hitung berhemat ini kan berhemat bang. Karena kalau dia berangkat tanggal 20 pasti naik kelas bisnis kan. Misalnya seperti itu. Jadi menurut saya perspektifnya harus dibalik. Perspektifnya harus fair yang kayak gitu-gitu. Memang mungkin karena trial by netizen dan trial by pers ini sudah terlalu dalam. Sampai melebar kemana-mana. Bahkan sampai soal fisik yang menurut saya itu mungkin gak fair sama sekali bang. Soal sesuatu di badan terhadap istrinya Mas Kaisang itu gak fair sama sekali. Dan ya saya yakin itu gak benar bang. Tapi itu kemudian dihambur-hamburkan kebencian itu. Nah buat saya memang ini gak sehat sama sekali. Dan ini bersumber dari mana? Bersumber dari kebencian. Kenapa saya menanggapi ini bang? Kenapa saya menanggapi? Karena ini bagian dari target yang kita tetapkan di kantor komunikasi presidenan. Karena musuh kita itu DFK namanya bang. Disinformasi, fitnah, kebencian. Itu musuh kita bang. Musuh kita bukan DFK kritik. Ya? DFK. Kebetulan mobil saya belakangnya DFK tuh. Harus ganti kayaknya tuh bang. Karena itu musuh kita bang. Karena yang menghancurkan negara itu DFK bang. Bukan kritik. Kita nggak ada masalah sama kritik. Kita nggak ada masalah dengan pro kontra. Tapi kalau disinformasi, fitnah, kebencian ini menghancurkan bangsa bang. Menghancurkan bangsa di mana-mana bang. Ya sobat-sobat kabarin kabar terkabar. Begitulah tadi pandangan dari Hasan Nasbi ya. Beliau mengungkapkan bahwasannya apa yang dilakukan Kaisang itu ya mirip-mirip lah sama pejabat yang lain lah. Maksud banyak orang memfokuskan kepada Kaisang itu apa? Kan menjadi pertanyaan. Kenapa pejabat yang lain tuh enggak
misalkan kayak Bu Mega, Pak Mahfud, kan mereka masih ada hubungannya dengan pejabat ya, pejabat-pejabat itu harus adil. Kalau mau adil ya kita harus adil lah. Atau gaya hidup mewah, tadi sudah disebutin nama Hasan Nasbi ya, diceritakan bagaimana Kaisang nggak hidup mewah kok, biasa aja Bang. Ditawarin kelas eksekutif aja beliau menolak, karena anak-anak presiden emang udah diwanti-wanti sama bapaknya dari zaman dulu, hati-hati gitu ya. Adil lah kalau ngeliat segala sesuatu. Nah kalau kita warga biasa kan pengen ngeliatnya begitu, adil. Misalkan Kaisang diusut, Mahfud juga diusut, Bu Mega juga diusut, nah pejabat lain yang nggak kelihatan tuh diusut juga, adil. Presiden pejabat, ketua DPR pejabat, ya kepala BPIP pejabat, ketua MK juga pejabat. Mereka kan semua harus menjaga diri juga, itu ya enggak, menurut gua ya harus adil lah, hati-hati lah. Juga kita harus jagalah masalah-masalah DFK itu, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jangan sampai itu paling bahaya emang. Kita harus hati-hati lah menerima segala informasi itu. Pakai otak seadil-adilnya. Jangan mendahulukan, wah dia salah, ini enggak, jangan, harus sama-sama, ya enggak. Ya udah, berikanlah tanggapan sobat-sobat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.